Di sini mau pakai power supply atau ampere. Boba. Kayak kenek teh di sini mau pakai power supply 3 ampere. Update. Kamana meulina? Brother Pak. 1% Pak. Ya, ini punten ya, mau tersinggung terserah lah urusan Anda itu mah ya. Cuma kalau saya bilang ini, kita mau nggak mau teknisi harus apa? Menerima kenyataan. Baterai handphone wae 5 ampere coba. Baterai handphone tahu nggak 5 ampere itu seperti apa? Tahu nggak 5 ampere seperti apa? Cukup untuk meledakan 5 ampere. Baterainya handphone 5 ampere. Bayangin 5 ampere. Input baterai itu isinya, tahu nggak isinya baterai apa? Muatan listriknya si gano ke erek 5 gitu tak kayak bubur kawa. Betul, coba baterai udah pernah belum baterai disambungkan langsung positif negatif, apa yang terjadi? Kalau baterainya lain asli, merina di mana? Brother Pak. Tuh 20%. Ya, tinggal mau ngecek baterai asli atau lain, positif dan negatifnya gabungkan ku pinset. So, itu benar baterai halus, itu tantang sales nanti. Iya benar baterai halus, benar. Proteksi, ya. Positif negatif baterainya begini aja sebentar, jangan dipantang gini, gitu kan rusak baterainya. Sebentar aja. Kalau keluar percikan api ditambah dengan asap disusul dengan ledakan. Kayak salah urang kamu. Nah, maksudnya itu baterai tidak punya proteksi. Nah, emang door price jadi cik teknisi seberapa tahunnya cik kayaknya mau proteksi dina baterai emang wae. Mana kan? Bebas Pak di atas. Nah, Saya mau kantong giginya. ya, bisa ya. Coba di baterai kakinya ada berapa? Baterai sekarang di smartphone. Nah cuma tuh. Sok kan, adik tenang. Benar salah dengan dia. Sok, berdiri. Saya lebih suka kalau orang merasa salah daripada orang merasa benar. Nah, lu salah bisa didengarkan ya, saya merasa benar. Nah, sok. Nah, baterai saudara kan? Kakinya. Benar bisa. Kang Andri baterai ya. Tilu. Sampai tilu teh. Oppo. Baterai itu kalau nggak salah ada positif, negatif, baterai on sama tempat. Oke. Nah di smartphone mah BSI atau baterai ID. Nah mana baterai on? Cik saya mau tanya di baterai on kira-kira pengamanan kayak apa? Fuse sama IC. Fuse sama IC. Dan angkatnya ya potongkan mau kan? Mau di iya kan? Dokumentasikan mau kan? Dompet? Mau? Yuk, sok. Alunya gitu ya. Ya. Oh Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Oh iya siap. Indonesia. Siap. Nato Slamin Indonesia. Ya. Begini. Baterai itu yang di smartphone harusnya ada 4 ya. Kalau yang tiga itu si temperatur sensornya ada di IC power. Saya mau tanya nih, plastik ya,
So, pengamannya komponennya apa? Saya menanya. Tadi ada IC, ada fuse. Kalau fuse itu untuk menakar arusnya. Proteksinya apa? Cuk, komponen apa yang jadi proteksi? Kaki baterainya kan leopard. Tadi disebutkan ada baterai plus, ada baterai on, ada baterai temperatur, ada baterai negatif atau power negatif. Nah, di handphone sekarang power negatifnya juga kadang-kadang di sensor lagi. Di tipe-tipe baru sekarang jangan anggap remeh baterai negatif. Ayo, ada komponen apa yang dipakai untuk memproteksi sehingga jalur-jalurnya dinamakan jadi baton, batem? Komponen apa yang membedakannya? Ayo atuh, memangnya salah mah karena kayak dibenerkeun. Nu pulang teh ngarasa bener. Ayo. Oh, iya naon sensornya naon? Sensor suhu, sensor arus mah, sensor tinggi dan Adio atuh ini mah terukan. Ayo tadi atuh. Ayo kudu lalaki kudu wakil seperti. Oh, saya dekat arut terus es. Guru. Ayo maju ke main di terumpat ke kudu maju mana? Angkat komponennya kan. Termistor teh temperatur resistor. Berarti eta jang ukur temperatur kaitannya jeung naon? Suhu. Ayeuna mun kira-kira baterai penuh atau kosong ya? Termistor kene mah ya? Geus lah meunang. Ya, jadi baterai saja sekarang untuk yang smartphone sekarang itu pakai power positif, power negatif. Power negatifnya pakai resistor yang dihubungkan seri dengan ground. Jadi baterainya negatif, tapi dihubungkan dengan oleh komponen namanya resistor. Resistornya di ground ke, jadi negatif, power negatif dengan ground itu terhubungnya tidak langsung. Sekarang pakainya resistor. Bahkan kalau Anda cek itu terhubung dengan jalur pengisian. Ya. Nah, keduanya baterai ponsel itu semuanya proteksinya adalah komponennya namanya resistor. Resistor untuk suhu namanya termistor. Resistor untuk sensor tegangan namanya VDR, volt dependent resistor. Ya. Resistor untuk menakar suhu namanya resistor apa ini? Resistor nanta. Fuel gas, atau kalau misalkan di setiap konektor baterai ada resistor warna putih, ya. Resistor warna hitam kayak tulisan darinya biji 0 biji atau 005. Itu jangan diabaikan. Teknisi hebat jumper langsung. Hasilnya apa coba? Gak bakalan ngisi kan? Handphone restart kan? Gak bisa. Itu smartphone loh. Smartphone itu pengubahannya bukan dengan 1 volt, tapi dengan 0,5 volt pun mode ponsel bisa berubah. Itulah fungsi resistor nanti kebanyakan di internal atau jalur input di smartphone. Jadi jangan abaikan resistor, ya. Jangan abaikan komponen-komponen kecil. Kemudian resistor lebih tinggi kalau pakai mulainya. Tidak bisa kan? Maka disimpan resistor ini yang oke. Makanya disimpan resistor di situ karena punya maksud dan tujuan. Ya. Selanjutnya, ya. Tadi pengolahan baterai. Baterai masuk ke fuel gas masuk ke SMB. SMB teh no? Orang ya, stripboard baterai. Orang sekarang nyebutnya IC charger. Salah kan, IC charger. Dan Allah kamari mah dacang apa? Salah ge, aya mah kudu bener. Kunaon dibenerkeun ayeuna kan gitu. Lain IC charger. Kalau IC charger di HP Cina tuh, ya HP Cina dulu HP Nokia benar murni pure untuk pengisian. Namanya switch charger atau switch mode baterai. Contohnya begini kan, ada gak handphone kan ini mah kalau misinya harus kondisi handphonenya mati.
Kalau tidak mati, tidak mengisi. Kondisi hidup tidak mengisi. Ya, itu membuktikan bahwa si chargernya itu punya double job. Pertama, menjadi outputan untuk full system PPH power ke IC power dan regulator-regulator. Yang satunya untuk mengisi baterai. Jadi punya double job. Makanya disebutnya bukan IC charger. Dia switchboard baterai dengan konsep kerjanya regulatornya apa kali ini? Regulatornya apa yang dipakai di switchboard charger? Siapa yang bisa jawab? So, door price. Door price plus ya, booster regulator kurang tepat. Bak regulator kurang tepat. Pak, daun kita pakai liter atau pakai C? IC charger itu bak regulator kurang tepat. Siapa yang bisa? Step up itu berarti booster, step down berarti bak regulator. Nah, di sini saya ada ya. Makanya insyaallah nanti kalau yang memang berminat saya kasih ya. Gratis ya. Nah, untuk power management saja di sini sudah ada punten ya. Nah, di sini ada yang disebut booster. Konsep kerjanya seperti apa? Power management kriterianya apa? Ketika sebuah regulator volt inputnya di up menjadi besar, itu namanya konsep kerjanya, kriterianya booster. Ada apa? Lihat, inputnya diberikan induktor. Tapi ingat, outputnya di sini harus ada double resistor begini. Ya, double resistor begini itu namanya apa? Kalian ini? Ya. Ini namanya divider, pembagi arus atau pembagi tegangan. Jadi charger juga nanti atau booster setiap itu pasti ada pengontrol. Jadi hati-hati dengan resistor ya. Resistor itu barangnya kecil, paling kecil di antara komponen desleutik hidung dehnya. Nah, gara-gara komponen itu jangan salah, mode ponsel bisa berubah. Coba sekarang. Termistor yang di konektor charger USB Samsung feature bukan? Atau kalau sudah kehujanan atau masuk air suka keluarnya apa? Warningnya di handphonenya. Keluar intro di layarnya. Mana sih? Mulai masuk mode menu. Gara-gara termistor tadi kata-kata di sana. Itu hanya sebuah resistor dan kalau diukur pun paling tinggi itu nilainya hanya 47 kilo. Ya, untuk arus 100 kilo, untuk suhu 47 kilo. Udah konsep gitu. Rek di iPhone, rek di smartphone, Android yang namanya untuk pengelolaan charger, suhu, rata-rata yang digunakannya adalah 47 kilo. Kalau untuk tegangan 100 kilo, watt ID 100 kilo. Kalau nggak percaya baterai ini berapa volt nih sisanya, misalkan 4 volt, ukur aja pakai mode ohm ya, probe hitamnya di negatif, probe merahnya dekati baterai ID. Lihat, kalau nilai resistornya masih tinggi berarti cadangan baterainya masih bagus. Nah itu namanya VDR, volt dependent resistor. Jadi ya mungkin ada beberapa rekan yang nggak perlu ini penting dong, silahkan. Tapi kamari wae tadi aja, misalkan mengabaikan hal begini, geus kabeli motor, kabeli mobil, jadi pamajikan. Kok mau kurang naon ningkatkeun kemampuan diri berarti ya. Bisa opak pamajikan. Ya maaf, jangan tersinggung. Saya cuma mengajak. Tuh nama Denny di tahun sekarang mungkin 2004 sudah mulai aktif di komunitas. Sampai ayeuna alhamdulillah gitu kan, kieu-kieu wae gitu kan. Ya, pamajikan tambah. Ya. Ya. Saya benar Pak, ya bukan apa-apa. Saya kenapa ditawari Pak udah jadi ngajar guru tetap di BLK, guru tetap di ini, guru bahkan saya di NTT
ya Nusa Tenggara Timur, saya tawarin langsung sama bupatinya, sudah Pak di sini saja, saya jamin. Saya pernah bawa anak istri ke sana, dikasih. Tapi dipikir saya diajak keliling. Kenapa coba? Karena begitu saya di wilayah timur, saya lihat apa? Banyak yang keluar buat generasi muda, ya. Contohnya begini aja. Saya nyervis di NTT sehari bisa dapat 1 juta mah bersih utang. Iya mas saya mau pamer juga ada yang kumaha kayak gitu. Pemajikan di bawah. Saya rekaman. Nah, jadi saya kenapa ditawari di sini suruh bergabung? Enggak, saya di sini gabung enggak mau saya. Kenapa? Kalau saya kerja saya terbuka. Saya ternyata menikmati keliling Indonesia ngajari dari basic Pak. Si resistor teh kumaha, ngukurna kumaha, ya. Di si resistor di orang kaya tempatnya di mana wae aya seri, aya pull up, aya pull down, naon maksudna. Kumaha membedakan antara si resistor seri, si resistor pull down jeung pull up, amun eueur skema. Soalnya saya putar, walaupun di sini ada yang jual-jual skematik, ya, skematiknya sudah keluar, ya, sudah banyak, tapi banyak teknisi yang nggak tahu ini logika kerja rangkaiannya seperti apa, putaran arusnya di mana, terus harus ukurnya mana awal, mana akhir tahapannya, betul nggak? Nah, saya juga menyarankan nih, yang punya produk ini, tolonglah ditambahkan fitur apa, video tutorial pembahasan kasusnya, ya ada edukasinya, ya. Dan sinang ada ramu ya. Diwakilan ke saya. Nah ini, jadi ada yang perlu rekan-rekan perhatikan. Kalau nggak salah saya pernah upload di Facebook ya kan, ini pernah ya. Saya begitu aja. Saya gratiskan. Nah, kalau charger itu konsepnya adalah bak bus regulator. Nih, kriteria dari pengisian, regulator pengisian. Nah, kebanyakan kasus mati total, kenapa tadi saya bawakan? Kenapa kasus mati total itu kebanyakan kegagalan pengubahan pengelolaan input feedback ke sistem. Ya. Kemudian kalau pakai USB charger, ya, itu hanya memastikan bahwa SMB-nya sudah bekerja, tapi tahapan tegangannya tidak bisa kontinu. Berbeda dengan menggunakan jalur baterai, itu real, konsepnya real, ya, karena kontinu, ya. Nah inilah yang disebut dengan power management atau, nah konsepnya adalah seperti ini, ya. Jadi pada saat pengisian, kemudian saat menghidupkan powernya. Nah ini rekan-rekan bisa dapatkan ini secara free ya, yang sudah hadir di sini. Insya Allah dapat ini semua gratis, ya. Jadi tinggal nanti daftar ke panitia, nama, nomor handphone, ya sama ini. Dan saya tidak buka lagi kursus handphone. Ya, jadi ini saya umumkan, saya mungkin karena sudah ada Han Gigi sudah buka lagi di Bandung. Saya berharap beliau kembali punya GSM lagi, artinya mudah-mudahan training Kang Kiki maju, karena saya selama ini selalu berharap Kang Kiki kembali lagi ke GSM, dan alhamdulillah sudah terbukti, sudah tercapai, dan berharap sekarang beliau itu sudah sangat jalan, ibaratnya panen, karena beliau jujur aja ngawur-ngawur ilmunya, betul nggak? Tanpa pabrik selama ini Kang Kiki minta ini enggak? Coba lihat bikin video, registrasinya cuma 45.000, timnya juga kan bukan satu orang, ya. Terus kalau jalan-jalan keluar seperti dipanggil begini kan nggak pesan tarif juga, ya, betul nggak? Nah hebat beliau,
Makanya saya sekarang tidak akan terjun lagi pelatihan untuk di smartphone, ya. Saya akan pindah ke harapan, ya, tapi masih ada kaitannya dengan elektronika digital. Karena saya juga di sini mengajar bukan hanya untuk elektronika di smartphone, karena saya sekarang sudah digandeng sama Axio, ya. Axio untuk mengerjakan laptop, ya. Kemudian alhamdulillah saya untuk bulan depan sudah ya nanti launching, ya. Jadi untuk yang mau belajar dari dasar itu sudah langsung aja bisa daftar ke Kantiki Divis, ya. Saya sudah tidak lagi menerima untuk yang belajar dari dasar atau basic. Jadi bulan kemarin bulan Juli itu memang karena sudah ada yang daftar lebih awal dan uangnya juga sudah terpakai sama saya, gitu kan. Jadi tetap yang sekarang masih belajar itu untuk menghabiskan tanggung jawab saya sebagai pendidik, ya, dan tanggung jawab saya kepada alumni. Jadi alumni masih tetap ya Kang Dini, ya. Kang Dini ini belajar di tahun 2000 berapa? 14 ya di di Tambun. Saya barengan Kang Kiki, Dede Jati dan Pengukir waktu itu Kang Budi Jatika. Kemudian di sini ada Delang. Delang itu alumni saya waktu pelatihan di Metrik Bandung. Kemudian di sini ada pelatihan SFI ya. Tuh menurutkan tinggal itu. Ya, ada pelatihan SFI. Jadi ada alumni di sini juga. Saya pernah ngasih materi basic. Ya, sekalian saya juga pamit ya di acara ini. Kenapa? Bukan berarti saya tidak mendukung dengan acara ini. Saya tidak memberikan door prize ya. Hanya itu tadi saja file-file saya selama belajar, insya Allah akan saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan jika ingin ada yang konsul atau misalkan kasus-kasus seperti itu, nanti paling di adalah Facebook tinggalkan pesan. Gak bisa langsung karena jadwal saya sekarang sudah harus mengisi itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Malamnya saya jam 19 sampai jam 22 di Kapolri. Jadi saya sudah full, gak bisa terima lagi siswa. Makassar, Lombok, Karang. Ya, yang mau belajar silakan aja ke Kang Kiki kalau yang di Bandung. Kalau yang di lokasi ke Kang Dini Haryadi di sini. Ini alhamdulillah guru teladan. Guru teladan. Tepuk tangan buat Kang Dini Haryadi. Di mana-mana ada. Ya. Waktu sekarang saya juga berharap kemarin ada rumah singgah. Saya pengen juga berharap di Purwakarta ada rumah singgah. Ya. Rumah singgah itu konsepnya adalah siapa yang dituakan di sini punya ruangan, kalau enggak juga siapa yang memang mampu menyediakan ruangan, minimal setiap seminggu sekali bahas kasus lah dari, betul nggak? Kalau ibu-ibu kayak dan arisan, bapak-bapak di sini update ilmu. Kalau untuk masalah modul, bahan untuk belajar jangan suka-suka minta saya, ya. Saya kasih asal di sini ada wadahnya. Kenapa? Ketika ilmu ditempatkan pada tempat yang benar, maka ilmu itu akan berharga. Kita tidak bisa seperti Kang Kiki kemarin ngaut-ngautkan ilmu. Jadi hargakan Kang Kiki. Betul. Saya suka merasa, aduh Kang Kiki sudah berbaik hati kepada siapa saja gitu ya. Tapi apa feedbacknya buat Kang Kiki? Saya suka merasa sedih. Yang sering diserang adalah bukan masalah produknya, tapi masalah pribadinya. Itu yang saya prihatin. Orang seperti beliau itu harus diproteksi. Yang sudah mau will membantu rekan-rekan dengan ilmunya yang luar biasa dibagikan di serikat seperti itu, ya, itu harus dihajar tanpa rasa maklum. Beliau itu manusia. Beliau itu punya cita-cita. Senimannya elektronika. Beda antara kaum oportunis, kaum kapitalis dengan kaum idealis. Kaki itu orangnya idealis. Dia menciptakan produk. Dengan saya itu tahun 2010 bikin namanya Mbox. Sampai namanya FC++. Mungkin rekan-rekan yang lihat video saya itu karya beliau bersama saya. 300 giga video KDT ada di saya, termasuk data sheet untuk pembuatan produk. Kenapa saya tidak lanjutkan? Karena hak patennya beliau. Ya, jadi saya menyarankan kepada rekan-rekan itu ada Kang Kiki dengan videonya dengan harganya luar biasa murah, ya. Ikut, yuk kita update sama-sama, ya. Di sini ada Kang Andi tuh dari markas otodidak yang willing ya berbagi itu di YouTube, itu kan sama, itu tidak ada problemnya. Ya, sekarang
bisa dilihat ya hari ini hadir itu kan kepedulian buat teknisi Polsek Indonesia. Saya Dini Den Bagus mewakili Istek, mewakili FIS, mewakili Pramafik, mewakili Borneo, semua teknisi bersatu untuk Indonesia, cerdaskan teknisi Polsek Indonesia. Bila pertemuan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.